Aku buat jabatan suamiku yang seorang polisi hancur dan jatuh miskin, agar mertuaku tidak angkuh dan suka menghina. Malam itu dingin menusuk tulang, hujan rintik-rintik menambah kelamnya suasana. Aku duduk di pojok kamar, memeluk lututku erat. Pikiran berkecamuk, berusaha merangkai kata-kata untuk menjelaskan kepada suamiku apa yang telah kulakukan. Pintu kamar terbuka perlahan. Wajah Arif, suamiku, muncul dari balik pintu. Mata tajamnya menatapku, mencari jawaban. "Apa ini, Nia?" Suaranya berat, penuh dengan amarah yang ditahan. Dia memegang selembar dokumen, surat pemanggilan dari divisi pengawas. Aku tidak menjawab. Air mataku jatuh begitu saja. Rasanya seperti menelan bara, panas dan menyakitkan. "Jawab, Nia. Apa benar kau yang mengirimkan laporan itu?" Aku ingin menggeleng, ingin berbohong, tapi apa gunanya? Semua sudah terlalu jauh. Akhirnya aku mengangguk perlahan. Arif melempar dokumen itu ke lantai, kertas-kertasnya berserakan di dekat kakiku. "Kau sadar apa yang kau lakukan? Karirku, Nia, kau menghancurkannya. Kenapa?" Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku lakukan ini untuk kita. Untuk keluarga kita, Arif. Untuk menghentikan semua penghinaan yang selama ini aku terima dari ibumu. Aku sudah tidak kuat." Mata Arif membelalak. "Kau menghancurkan hidupku hanya karena kau tidak suka dengan caranya bicara. Itu alasanmu?" "Bukan hanya itu," suaraku pecah. "Selama ini aku diam, menahan semua ucapan ibumu yang selalu merendahkan aku. Tapi kali ini berbeda, Arif. Aku menemukan bukti-bukti itu. Uang yang kau terima, transaksi yang tidak pernah kau ceritakan. Aku tahu kau terlibat." Arif tertegun. Wajahnya memucat. "Jadi kau ini istriku atau pengkhianatku?" Kalimat itu menghantamku seperti pukulan. Aku terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di luar, suara hujan semakin deras, seolah ikut menangisi kehancuran kami. Pagi itu, berita tentang penyelidikan Arif sebagai perwira polisi memenuhi layar televisi. Ibuku yang datang berkunjung hanya bisa menggeleng, sementara mertuaku, Bu Kartini, langsung bergegas ke rumah kami. "Ini pasti ulahmu," serunya dengan nada tinggi. Telunjuknya menunjuk ke arahku. "Kau tidak pernah cocok dengan keluarga ini sejak awal. Dasar perempuan tidak tahu diri." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Semua yang ingin aku katakan terasa sia-sia. Aku tahu bagaimanapun aku menjelaskan, dia tidak akan peduli. Yang dia lihat hanya bahwa menantunya adalah akar dari segala masalah. "Arif tidak akan pernah seperti ini kalau dia tidak menikah denganmu," lanjutnya. "Aku sudah bilang dari dulu, kamu itu cuma pembawa sial." "Cukup, Bu." Arif akhirnya membuka mulut. "Ini bukan salah Nia." Aku tertegun. Wajah mertuaku juga menunjukkan keterkejutan. "Kau membela dia? Setelah semua ini?" Arif mendesah panjang. "Semua yang terjadi adalah tanggung jawabku. Jangan salahkan Nia." Tapi entah kenapa kata-katanya terdengar hampa. Seperti ada sesuatu yang dia tahan, sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Hari-hari berlalu dengan berat. Proses penyelidikan berlangsung cepat, dan jabatan Arif sebagai perwira dicopot. Hidup kami berubah drastis. Dari rumah besar di kompleks elit, kami harus pindah ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Aku mencoba bertahan, tapi setiap malam aku mendengar Arif menghela napas panjang, menyesali keputusannya. Namun semua ini baru permulaan. Setiap kali aku melewati rumah mertuaku, aku merasakan tapan dingin dari tetangga dan keluarga besarnya. Nama baik keluarga mereka tercoreng dan aku adalah kambing hitamnya. "Kenapa kau lakukan ini, Nia?" tanya Arif suatu malam, dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. "Apa tidak ada cara lain?" Aku menatapnya lama, mencari sisa-sisa cinta di matanya. "Aku tidak tahu, Arif. Tapi aku tahu, jika kita tidak melawan apa yang salah, hidup kita tidak akan pernah tenang." Dia tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah dinding. Aku tahu di dalam hatinya dia belum bisa memaafkanku. Arif mulai jarang bicara. Aku sering melihatnya termenung di sudut ruangan, menggenggam telepon yang tak pernah berdering. Dia lebih sering keluar rumah, entah untuk apa. Uang tabungan kami mulai menipis, sementara aku harus mengatur semuanya, mulai dari sewa rumah hingga kebutuhan harian. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang, Bu Kartini datang tanpa peringatan. Wajahnya merah dan langkahnya cepat seperti badai.
Kau puas sekarang? Kau hancurkan semuanya, lalu apa yang akan kau lakukan? Minta cerai? Kabur? Aku berdiri menghadapnya dengan perasaan campur aduk. Bu, saya tidak pernah ingin ini terjadi. Saya hanya apa? Hanya ingin keluargaku hancur. Dia mendekat, menatapku tajam. Kau pikir aku akan membiarkan ini? Kau pikir aku akan diam saja? Arif akan meninggalkanmu, Nia. Kau bukan siapa-siapa. Kau cuma beban. Air mataku hampir tumpah, tapi aku menahan diri. Kalau memang begitu, kenapa Bu Kartini tidak datang untuk mendukung Arif? Bukankah dia anak ibu? Kenapa malah menyalahkan saya? Wajahnya berubah. Untuk sesaat aku melihat keraguan di matanya, tapi hanya sesaat. Kau memang pintar bicara, tapi ingat, perempuan sepertimu tidak punya tempat di keluarga ini. Dia pergi, membanting pintu di belakangnya. Ketika malam tiba, Arif pulang dengan wajah yang lebih kusut dari biasanya. Dia duduk di sofa, tidak memandangku. Bu Kartini datang tadi, kataku. Dia mengangguk, tidak terkejut. Apa yang sebenarnya kau cari dari semua ini, Nia? Aku mengambil napas panjang. Kebenaran, Arif. Hanya itu. Aku tidak tahan hidup dengan kebohongan. Dia tertawa kecil, tapi getir. Kebenaran. Dan lihat apa yang terjadi. Aku kehilangan segalanya. Kau tahu siapa yang paling senang melihatku seperti ini? Musuh-musuhku. Orang-orang yang dulu ingin menjatuhkanku. Kau menyalahkanku? Aku tidak tahu. Dia menghela napas, menutupi wajahnya dengan tangan. Tapi aku tidak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini. Aku duduk di sebelahnya, mencoba menyentuh tangannya, tapi dia menyingkir. Arif, aku melakukan ini bukan karena aku membencimu. Aku melakukannya karena aku ingin kita bebas. Dia berdiri, mengambil jaketnya. Aku butuh udara. Dia pergi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang dingin. Beberapa minggu kemudian, berita lain mulai bermunculan. Kali ini menyebutkan bahwa ada nama-nama lain yang terlibat dalam kasus yang menyeret Arif. Salah satunya adalah Bu Kartini. Aku duduk di depan televisi, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Telepon berdering. Itu dari Arif. Kau lihat berita itu? Ya. Apa artinya ini, Arif? Dia terdiam sejenak. Artinya, semuanya sudah lebih rumit dari yang kita duga. Aku akan pulang malam ini. Kita harus bicara. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Malam itu, Arif pulang dengan wajah lelah, tapi sorot matanya berbeda. Ada kemarahan yang dia sembunyikan, atau mungkin keraguan yang terus menggerogoti hatinya. Dia duduk di kursi makan, menatapku tanpa berkata apa-apa. Apa maksud berita tadi? Tanyaku, mencoba memecah keheningan. Dia mendesah, melepaskan dasinya yang sudah longgar. Ibu mungkin terlibat. Aku tidak tahu seberapa jauh, tapi ini jelas bukan kebetulan. Jantungku berdegup kencang. Kau tahu sesuatu, Arif? Dia menatapku lama seperti mencari sesuatu di mataku. Kau benar tentang banyak hal, Nia, tapi ada hal yang tidak kau ketahui. Apa maksudmu? Ibu, dia punya koneksi dengan beberapa pihak, orang-orang yang selama ini kita anggap tidak mungkin disentuh. Aku tahu dia sering menggunakan pengaruhku untuk kepentingan mereka. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Dan kau membiarkannya? Apa yang bisa aku lakukan? Dia ibuku, Nia. Kau tahu betapa sulitnya menolak dia. Tidak cukup sulit untuk membiarkan aku dihina setiap hari, ujarku tajam. Ini bukan saatnya membahas itu, balasnya, suaranya mulai meninggi. Kita harus fokus pada masalah ini. Masalah ini, Arif, adalah hasil dari semua kebohongan yang kau biarkan terjadi. Jangan mencoba mengalihkan kesalahanmu padaku atau siapapun. Dia berdiri, membanting kursi ke belakang. Aku tidak mengalihkan apa-apa. Aku hanya berusaha bertahan di tengah semua ini. Dan kau pikir aku tidak bertahan? Kau pikir aku tidak pernah berjuang? Aku yang menerima semua hinaan dari ibumu, semua cemoohan karena aku dianggap tidak pantas untukmu. Arif menatapku, matanya merah. Kalau kau tidak puas, kenapa kau tidak pergi saja? Kenapa tetap di sini? Kata-katanya menusukku lebih dari apapun. Air mataku mengalir deras, tapi aku tidak ingin dia melihatku lemah. Karena aku mencintaimu, bodoh. Karena aku ingin kita keluar dari semua ini bersama. Dia terdiam, terlihat terkejut. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, ponselnya berdering.
Dia mengangkatnya dengan suara pelan. Ya Pak, saya segera ke sana. Dia menutup telepon dan menatapku. Aku harus pergi. Ada panggilan mendadak. Arif, jangan pergi sekarang. Kita belum selesai. Aku tidak punya pilihan, jawabnya sambil mengambil jaketnya. Ini tentang ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia pergi meninggalkan aku dengan 1000 pertanyaan yang terus menggantung di udara. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan kami. Aku keluar dan 2 pria berseragam berapi mendekat. Neng, Nia, kami dari divisi internal. Kami perlu bicara dengan Anda tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Aku mengangguk meski hatiku berdebar kencang. Mereka masuk ke ruang tamu dan memulai pertanyaan mereka. Apakah Anda mengetahui keterlibatan Bu Kartini dalam kasus suap yang melibatkan suami Anda? Aku menggeleng. Saya hanya tahu dari berita, tidak ada yang pernah memberitahu saya tentang hal ini sebelumnya. Salah satu dari mereka menatapku tajam. Kami mendapat informasi bahwa Anda yang pertama kali mengajukan laporan tentang Arif. Apa alasan Anda melakukannya? Aku mencoba menenangkan diri. Saya menemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan suami saya. Saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan. Dan sekarang, setelah semuanya terbongkar, apakah Anda masih yakin bahwa itu hal yang benar? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba pintu terbuka dan Arif masuk. Wajahnya penuh amarah. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami hanya mengumpulkan informasi, Pak Arif, jawab salah satu pria itu. Keluar, perintahnya dingin. Kalian tidak punya hak untuk menginterogasi istri saya di rumah saya. Pria-pria itu berdiri, mengangguk singkat, lalu pergi. Ketika mereka sudah tidak ada, Arif menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Apalagi yang kau katakan pada mereka, Nia? Arif, aku tidak. Sudah cukup, potongnya. Kau pikir dengan menghancurkan aku, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan? Kau salah besar. Kau tidak mengerti. Aku mengerti lebih dari cukup, katanya, suaranya penuh dengan kepahitan. Aku mengerti bahwa aku tidak bisa lagi percaya pada siapapun, bahkan padamu. Dia berjalan ke kamar, meninggalkan aku yang terdiam di ruang tamu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Hujan deras mengguyur atap rumah, membuat suara gemuruh yang entah mengapa semakin menekan perasaanku. Kata-kata Arif terus terngiang di kepala. Dia tidak bisa lagi percaya padaku. Pikiranku penuh pertanyaan. Apakah aku salah? Apakah keputusan melaporkannya adalah kesalahan terbesar dalam hidupku? Tapi aku tak ingin hidup dalam kebohongan, apalagi jika itu merugikan orang lain. Aku ingin melindungi keluarga ini, meskipun caraku mungkin terlalu ekstrem. Arif tidak keluar dari kamar sampai pagi. Aku mendengar langkahnya ketika dia bersiap-siap untuk pergi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan sekadar selamat pagi pun tidak. Dia mengambil jaketnya, menatapku sebentar, lalu keluar tanpa sepatah kata. Hari itu berjalan lambat. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah, tapi rasanya sia-sia. Pikiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya terus menghantuiku. Pukul 3 sore, telepon berdering. Aku mengangkatnya dengan cepat, berharap itu Arif. Tapi bukan. Saya ingin bicara dengan Nia, suara di seberang terdengar tegas. Ya, saya Nia. Siapa ini? Ini Joko dari tim penyelidik. Kami menemukan sesuatu yang mungkin menarik perhatian Anda. Aku menggenggam telepon lebih erat. Apa maksud Anda? Kami menemukan bukti kuat bahwa Bu Kartini adalah dalang utama di balik semua ini. Namun, ada keterlibatan pihak lain yang lebih besar, dan kami percaya bahwa Anda perlu tahu. Siapa pihak lain itu? Tanyaku, suaraku gemetar. Dia terdiam sesaat. Lebih baik Anda datang ke kantor kami untuk membahas ini. Kami tidak bisa menjelaskannya di telepon. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Baik, saya akan datang. Di kantor penyelidik, aku bertemu Joko, seorang pria paruh baya dengan raut wajah serius. Dia mengajakku ke ruang kecil yang dipenuhi dokumen dan papan tulis penuh catatan. Kami menemukan bukti transfer dana besar yang melibatkan Bu Kartini. Tapi yang mengejutkan adalah penerima dana tersebut,
katanya sambil menunjukkan sebuah dokumen. Aku membaca dokumen itu dengan hati-hati. Mataku membelalak saat melihat nama di dalamnya. Ini tidak mungkin. Ini kenyataannya, jawab Joko. Orang yang menerima dana ini adalah rekan bisnis keluarga Anda. Dan dia adalah salah satu tokoh kunci yang mempengaruhi keputusan Arif selama ini. Arif tahu soal ini? Tanyaku mencoba mengendalikan napas. Sepertinya tidak, tapi kami tidak bisa memastikan. Pikiranku kacau. Aku mencoba merangkai semua potongan informasi yang baru saja kuterima. Jika Arif tidak tahu, berarti dia hanya menjadi alat. Tapi jika dia tahu, aku tidak sanggup melanjutkan pikiranku. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku lirih. Joko menatapku lama. Anda adalah satu-satunya yang bisa membuka semuanya. Tapi itu berarti Anda harus siap kehilangan semuanya, termasuk pernikahan Anda. Aku pulang dengan kepala penuh beban. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya dan Arif belum pulang. Aku duduk di meja makan, mencoba mencerna semuanya. Pukul 10 malam pintu depan terbuka. Arif masuk, wajahnya lebih lelah dari biasanya. Dia menatapku sebentar, lalu berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Arif, panggilku. Dia berhenti, tapi tidak berbalik. Apa? Aku tahu siapa yang menerima uang itu. Dia berbalik, matanya penuh amarah. Apalagi yang kau temukan? Kau tidak puas hanya dengan menghancurkan hidupku. Ini lebih dari itu, Arif, kataku, suaraku bergetar. Ini tentang keluargamu, tentang ibumu. Dia tertawa kecil, tapi nadanya dingin. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira, Nia. Aku hanya memilih untuk diam karena aku tidak mau kehilangan semuanya. Aku tertegun. Jadi kau tahu selama ini? Ya, aku tahu, teriaknya. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Melawan ibuku? Melawan sistem yang sudah terlanjur busuk ini? Aku mencoba bertahan, Nia. Aku mencoba melindungi kita. Dengan cara membiarkan dirimu terjebak dalam lingkaran itu, balasku dengan suara meninggi. Apa kau pikir itu mudah bagiku? Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang aku alami, Nia. Kau hanya duduk di sini, menilai segala hal tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku melakukan ini karena aku peduli, Arif. Aku tidak ingin kita hidup dalam kebohongan. Aku ingin kita bersih, meskipun itu berarti kita harus memulai dari nol. Dan lihat di mana kita sekarang, katanya, suaranya melemah. Kita kehilangan segalanya, dan kita bahkan tidak bisa saling percaya lagi. Air mata mengalir di pipiku. Aku hanya ingin kita tetap bersama, Arif. Apa itu terlalu sulit? Dia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Nia. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa bersama setelah semua ini. Dia berjalan ke kamar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku duduk di sana merasa hancur, tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Arif terus terngiang di kepalaku. Rasa sakit, amarah, dan ketidakpastian bercampur menjadi satu, menghantui setiap detik pikiranku. Aku tahu bahwa keputusan yang kuambil telah menghancurkan banyak hal, tetapi aku tidak pernah membayangkan akan sejauh ini. Ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, aku mendengar langkah kaki dari kamar. Arif keluar dengan wajah yang masih lelah, rambutnya berantakan, dan mata yang terlihat seperti kurang tidur. Dia menatapku sebentar, lalu mengambil segelas air dari dapur tanpa sepatah kata. Arif, panggilku pelan. Dia tidak menjawab. Aku tidak mau kita seperti ini terus, lanjutku. Dia menaruh gelas di meja dengan sedikit keras. Lalu kau mau apa, Nia? Mau aku pura-pura semuanya baik-baik saja? Kita sudah melewati batas. Kau tahu itu. Tidak ada yang melewati batas kalau kita berdua berusaha, balasku. Dia tertawa kecil, getir, lalu duduk di depanku. Berusaha? Aku sudah berusaha. Aku bertahan untukmu, untuk keluarga ini. Tapi kau malah menusukku dari belakang. Aku menggenggam meja erat-erat. Aku tidak menusukmu, Arif. Aku mencoba menyelamatkan kita dari hidup yang salah. Dan apa hasilnya? Kita kehilangan segalanya, Nia. Rumah kita, pekerjaanku, nama baik keluargaku. Bahkan ibu, entah apa yang akan terjadi padanya. Kau puas sekarang? Aku ingin membalasnya, tapi tidak bisa. Dia benar. Aku merasa seperti berada di jurang, tidak tahu bagaimana harus kembali ke atas. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Kartini.
Ini mungkin keputusan yang buruk, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bicara dengannya, harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku sampai di sana, suasana rumah besar itu berbeda. Pintu utama terbuka sedikit dan tidak ada suara sama sekali dari dalam. Aku masuk perlahan memanggil namanya. Bu Kartini? Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih jauh ke dalam dan akhirnya menemukannya duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Kau datang untuk apa lagi, Nia? Tanyanya dengan suara lemah. Aku ingin bicara, Bu. Ini penting. Dia tertawa kecil, lalu menggeleng. Semua ini terjadi karena kau tahu. Kalau saja kau tidak ikut campur. Aku mencoba menahan amarah. Bu, ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kita semua. Saya tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan saya tahu ibu terlibat. Dia menatapku dengan mata merah. Apa yang kau tahu? Kau hanya seorang perempuan yang tidak pernah dianggap apa-apa. Kau pikir kau bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi? Aku mendekatinya, mencoba berbicara lebih lembut. Saya tahu ibu mencintai Arif. Dan saya tahu ibu melakukan semua ini untuk dia. Atau mungkin untuk keluarga. Tapi apa yang terjadi sekarang tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan. Dia terdiam, menatapku lama. Lalu untuk pertama kalinya aku melihat air mata mengalir di pipinya. Aku tidak pernah ingin ini terjadinya. Aku hanya ingin menjaga nama baik keluarga ini, tapi semuanya sudah lepas kendali. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Ibu terpaksa, katanya dengan suara bergetar. Orang-orang itu, mereka mengancam. Kalau aku tidak ikut dalam permainan mereka, mereka akan menghancurkan semuanya. Mereka akan membuat Arif terlihat seperti penjahat besar. Jantungku berdegup kencang. Siapa mereka? Dia menggeleng. Aku tidak bisa memberitahumu. Kalau aku melakukannya, mereka akan. Aku meraih tangannya, mencoba meyakinkannya. Ibu harus memberitahu saya. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Arif. Dia menatapku lama, lalu akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, orang-orang itu bukan hanya sekadar mafia biasa. Mereka punya kekuasaan, punya pengaruh. Bahkan hukum tidak bisa menyentuh mereka. Aku merasa seperti ditampar. Apa yang sedang kami hadapi jauh lebih besar dari yang kukira. Ketika aku pulang, Arif sudah menungguku di depan rumah. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Kau pergi ke rumah ibu? Tanyanya dengan nada tajam. Iya, aku harus bicara dengannya, jawabku jujur. Apa yang kau katakan padanya? Aku hanya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Arif. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Dia menggeleng, lalu tertawa kecil. Kau pikir kau bisa menyelesaikan semuanya? Kau bahkan tidak tahu separuh dari apa yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu, beritahu aku, seruku, tak bisa lagi menahan emosiku. Aku sudah cukup menderita karena semua ini, Arif. Kalau kau masih peduli sedikit saja padaku, ceritakan yang sebenarnya. Dia terdiam lama, menatapku dengan mata yang penuh dengan kebimbangan. Lalu, untuk pertama kalinya, dia mulai bicara. Aku terjebak, Nia. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Mereka memanfaatkan aku, ibu, bahkan semua orang di sekitar kita. Aku mencoba melawan, tapi setiap kali aku melakukannya, mereka semakin menghancurkan aku. Siapa mereka, Arif? Siapa orang-orang ini? Dia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat. Orang-orang di atas. Mereka yang tidak bisa disentuh. Mereka yang bahkan hukum pun tunduk pada mereka. Aku merasa tubuhku gemetar. Malam itu, setelah Arif mengungkapkan kebenaran, aku hanya bisa duduk terdiam. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Orang-orang di atas. Mereka yang tidak bisa disentuh. Dia mencoba melawan, tetapi malah menjadi korban dari kekuasaan yang tak terlihat. Aku merasa kecil. Semua perjuanganku, semua keputusan yang kubuat ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Malah, aku memperburuk keadaan. Aku merasa bersalah, tidak hanya pada Arif, tetapi juga pada diriku sendiri. Aku telah menyalakan api yang aku sendiri tidak bisa padamkan. Ketika malam semakin larut, Arif duduk di sampingku. Wajahnya yang biasanya keras kini terlihat lembut tapi penuh luka. Nia, katanya pelan, aku tidak pernah benar-benar marah padamu.
Aku hanya marah pada diriku sendiri karena tidak bisa melindungi kita. Aku menoleh padanya, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Arif, aku yang salah. Aku pikir aku melakukan hal yang benar, tapi aku tidak pernah berpikir jauh ke depan. Aku hanya ingin kita keluar dari semua ini. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa belajar darinya. Aku mengangguk, terisak. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Semuanya sudah berantakan. Dia menatapku dengan mata yang penuh kelelahan, tetapi ada secercah harapan di sana. Kita mulai dari awal, Nia. Kita lepaskan semuanya. Nama, jabatan, semua yang pernah kita miliki. Yang penting, kita tetap bersama. Kata-katanya menyentuh hatiku. Mungkin memang itulah yang harus kami lakukan. Meninggalkan semua beban yang selama ini kami bawa, dan memulai hidup baru, meskipun itu berarti hidup dalam kesederhanaan. Keesokan harinya, aku mendatangi Joko di kantor penyelidik. Aku menyerahkan semua informasi yang kutahu, termasuk pengakuan Bu Kartini. Aku tahu ini akan membawa konsekuensi besar bagi keluargaku, tetapi aku yakin ini adalah langkah yang benar. Arif juga membuat keputusan yang mengejutkan. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai polisi. Dia tahu bahwa selama dia tetap berada dalam sistem, dia tidak akan pernah benar-benar bebas. Dia memilih untuk hidup sederhana, jauh dari sorotan. Ini tidak akan mudah, katanya padaku saat kami mulai mengemasi barang-barang di rumah kontrakan kami. Aku tahu, jawabku, menatapnya dengan senyum kecil. Tapi setidaknya kita punya satu sama lain. Dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Senyum itu memberiku harapan bahwa kami akan baik-baik saja, meskipun perjalanan kami penuh dengan rintangan. Dalam perjalanan ini, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa kebenaran memang penting, tetapi cara menyampaikannya sama pentingnya. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang saling menyalahkan, tetapi tentang saling mendukung, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Jika ada satu hal yang bisa kukatakan kepada siapapun yang membaca kisah ini, itu adalah jangan pernah mengorbankan hubungan yang berharga hanya demi membuktikan sesuatu. Kejujuran itu penting, tetapi harus disampaikan dengan bijaksana. Ketika badai datang, jangan menyerah pada rasa takut atau amarah. Berdirilah bersama orang yang kau cintai, dan hadapilah bersama. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah apa yang kau miliki, tetapi siapa yang ada di sisimu ketika semuanya runtuh. Kami memulai hidup baru di sebuah kota kecil, jauh dari ingar-bingar kehidupan sebelumnya. Kami tidak punya banyak, tetapi kami punya satu sama lain. Dan itu cukup untuk membuatku merasa utuh. Aku tahu, kami mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Tetapi mungkin, kami tidak perlu kembali. Karena perjalanan ini bukan tentang apa yang hilang. Salam hangat kembali untuk Putri Bercerita. Semoga cerita-cerita yang dibagikan di sana selalu bisa menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa pelajaran berharga bagi para pendengar dan pembaca. Teruslah berkarya dan menyampaikan kisah yang penuh makna.